Oke, sudah? Yuk kita terima kasih sudah berkenalan ya. Ada yang baru ada yang baru tahu banget namanya? Bentar lagi. Atau ini mah udah kenal semua? Kenalan lagi ya? Lebih dalam lagi. Siapa yang nggak kenal maka tidak sayang. Jadi sekarang udah kenal udah sayang dong? Aduh, cie cie. Uh, langsung ya. Baik, akang teteh ayah bunda selaras. Pernah nggak, lagi diem di rumah, terus tiba-tiba ada info, ada kabar datang, mungkin lewat WA atau lewat telepon, bahwa seseorang akan berkunjung ke rumah kita masing-masing. Dan seseorang yang mau berkunjung ini bukan sembarang orang, kitanya respect ke dia. Kitanya ngerasa ini penting, orang ini penting banget. Bahkan kita pernah dibantu, pernah ditolong, mungkin, sang guru, mungkin keluarga yang kita hormati, mungkin sahabat yang pernah jadi, teman curhat, yang itu karena curhatnya menyelamatkan hidup kita gitu. Kemudian dia ngasih kabar mau berkunjung ke rumah dalam waktu 1 jam ke depan. Sejam lagi aku nyampe rumah nih. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Beres ya? Ini orang penting, kita gitu, langsung beberes ya, langsung sapu-sapu, karena orang penting. Kalau yang datangnya nggak penting, ya udah. Biarin lah sekalian, atau beberes juga, tapi mungkin seadanya gitu ya, nggak effort. Semakin penting tamu yang datang, maka semakin effort pula upaya kita untuk bebersih, menyambut sang tamu yang akan datang ini. Gitu ya? Nah, 14 atau 13 hari lagi ini akan berkunjung kepada keluarga kita masing-masing, tamu yang agung yang bernama bulan Ramadan. Bagaimana kita memaknai Ramadan itu akan tercermin dari bagaimana kita mempersiapkan menyambut kedatangan bulan Ramadan ini. Kalau kita nganggap bulan Ramadan ini biasa-biasa aja, ya setiap tahun juga datang, tiap tahun juga sahur, tiap tahun juga buka, gitu-gitu aja, ya berarti nanti persiapannya pun seadanya, biasa aja. Tapi kalau kita memaknainya dalam, lain, istimewa, ini 1 bulan, di antara 12 bulan yang lain, ini yang paling istimewa, maka kita dalam penyambutannya pun tidak akan biasa-biasa saja. Nah, apa kalau tamu datang ke rumah yang dibersihkan lantai, meja, kursi, jendela, kalau Ramadan datang ke kita, maka yang dibersihkan apa? Hati. Kenapa hati yang dibersihkan? Kotor hatinya ya. Kenapa hati yang dibersihkan? Apakah Ramadan turun ke hati? Ya, karena di dalam bulan Ramadan itu tidak hanya saum yang turun, tapi juga di bulan Ramadan ini Al-Quran pun diturunkan di bulan Ramadan. Dan Al-Quran itu turunnya ke dalam kolbu, ke dalam hati. Maka kalau kita ingin dapat makna yang dalam dari Ramadan ini, ya saumnya, ya Qurannya, ya ibadah-ibadah yang lain, maka tempat yang akan menampung keistimewaan Ramadan ini, yaitu hati, harus serius kita bersihkan. Masih ada 13 hari, masih ada 14 hari lagi, ayo kita bersihkan tempat ini yang nanti akan menampung keistimewaan bulan Ramadan sebagaimana tamu penting yang hadir ke rumah kita pun serius effort membereskan rumah, perabotan rumah kita kan begitu ya. Oke, maka hari ini tarhib Ramadan, penyambutan Ramadan kita mulai ya dan tentu teman-teman sudah memulainya dari wajahnya nih udah mempersiapkan dari Rojab kayaknya ya. Dari bulan sebelumnya kayaknya menyambut Ramadan ini, ya gitu enggak? Enggak juga ya ternyata ya. Ya udah tuh mulai dari hari ini kita menyambut bulan Ramadan, apa yang perlu kita persiapkan?
dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, anak kecil juga kayaknya udah hafal ayat tentang Ramadan itu ya, surat Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba." Kutiba, domah, kasroh, fathah. Kutiba ya, domah, kasroh, fathah. Kata anak pesantren ini kutiba maknanya di. Jadi diawali dengan di. Dia dia pasif kitanya tuh nerima, maka kutiba itu ditetapkan, dituliskan, diwajibkan. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, kutiba, telah ditetapkan bagimu, alaikumu siam, berpuasa, bersaum. Kama kutiba, sebagaimana telah ditetapkan, alal ladzina, kepada orang-orang min qablikum, orang-orang sebelum kamu, sebelum umat Nabi Muhammad ini pun telah ditetapkan saum ini. Makanya nggak aneh kalau ada umat yang selain umat Nabi Muhammad kok puasa juga, kok saum juga gitu. Karena sudah dari lama ini syariatnya turun. Kemudian la'allakum, mudah-mudahan, la'alla itu mudah-mudahan, perhaps gitu kalau bahasa Inggrisnya. Bisa iya, bisa enggak. Bisa masuk, bisa enggak. Jadi bukan sebuah kepastian. La'alla, la'allakum, mudah-mudahan kamu semua jadi tattaqun, orang yang bertakwa. Jadi dimulai dengan iman, ujungnya kemudian menjadi takwa. Dimulai dengan iman, kemudian ujungnya menjadi takwa. Nah, sharing pada pagi hari ini, siang hari ini adalah tentang bagaimana kita saum ini? Apakah kita saumnya akan, eee, seperti orang yang tidak punya iman atau orang yang punya iman gitu? Kalau orang yang misalkan belum atau tidak dalam, tidak tebal, atau belum punya keimanan, maka dia akan melihat saum ini sebagaimana pada umumnya. Apa manfaat saum? Satu, lebih hemat? Enggak juga, surveinya justru ya, surveinya justru uang lebih banyak keluar ketika bulan Ramadan, ya, satu. Dua, makanan jadi lebih sehat? Enggak juga ya, surveinya justru bulan Ramadan, ya, sampah bekas makanan justru lebih banyak, ini miris ini ya, pegiat-pegiat makanan pasti tahu banget data ini. Justru sampah bekas makanan itu lebih menumpuk di bulan Ramadan. Jadi apa tuh manfaat Ramadannya bagi yang umum? Yang ketiga apa? Tadi apa? Ekonomi, kemudian makanan jadi lebih sehat? Enggak juga ternyata banyak mubazir gitu ya, banyak sisa makanan. Dan yang ketiga, mencari kesehatan, iya atau tidak? Insya Allah ya. Biasanya terasanya tuh di awal-awal nih. Yang jarang saum, setahun saum cuma Ramadan doang, hari pertama, hari kedua tuh, fisiknya tuh langsung tuh, nah puasa teh malah jadi mencret, jadi lagi macam-macam ya, karena badannya, menyesuaikan. Pas udah menyesuaikan dengan saum, tiba-tiba udah selesai Idul Fitri ya gitu. Berubah lagi, makan kacang gitu, mencret lagi. Jadi 2 kali mencret ya, awal Ramadan mencret, awal Syawal juga mencret ya. Karena yang pertama mencret karena adaptasi nggak saum jadi saum, yang kedua mencret yang kedua bulan Syawal adalah adaptasi dari tadinya saum kemudian jadi habak 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 makan gitu. Jadi tiba-tiba makan. Nah, jadi sharing yang pertama adalah yuk kita bedain yuk mana yang saum Ramadan dengan, antara orang yang tidak terpanggil panggilan keimanan itu, maksud saya yang tidak beriman dengan yang beriman. Kita bedakan. Mungkin yang tidak beriman itu, mungkin panggilannya ya ayuhan nas. Ini enggak, panggilannya untuk saum itu adalah wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai gitu, jadul banget ini ya, jokes bapak-bapak 90-an. Yang beriman yang dipanggil untuk saum. Maka kita harus ada bedanya. Yang tidak ada imannya mungkin saum itu untuk diet, untuk menambah apa namanya, lebih sehat, mungkin untuk menambah lebih cepat dapat ide, gitu Kang Ikhwan ya? Ya Kang Ikhwan cerita, waktu saya kuliah dulu tuh saum terus, ide tuh dateng aja." Niat itu Kang saum? Enggak sih memang harus hemat, kuliahnya harus hemat ya, jadi harus saum gitu.
Bakatku butuh. Tapi pas saum teh, pas puasa dulu teh, ide-ide tuh berdatangan. Orang butuh masalah apa aja datang-datang. Nah, yang kurang iman barangkali bukan Kak Iman kurang iman ya. Jadi ke situ kesimpulannya, orang lain ini mah ya. Yang tidak terpanggil dengan keimanan barangkali memasuki bulan Ramadan ini untuk dapat ide-ide baru, ide-ide segar. Kan banyak ide-ide bisnis di bulan Ramadan coba. Muncul banyak pebisnis-pebisnis baru di bulan Ramadan teh. Beres Ramadannya beres bisnisnya. Gitu ya. Saking hebatnya Ramadan ini, jadi ide bisnis tuh keluar. Apa, "Kolak yuk." Wah, kan gitu ya. Apalagi tuh, oh banyak pokoknya terutama kuliner, rame. Kuliner, baju tuh, bulan Ramadan, paling banyak. Ide segar muncul. Nah, kita yang beriman, apakah kita memasuki bulan Ramadan hanya untuk dapat ide, untuk lebih sehat, untuk diet, atau yang lain? Cik, coba siapa yang mau jawab? Kira-kira kalau orang beriman, memasuki bulan Ramadan, itu menyambutnya kayak gimana? Untuk apa? Jangan klasik jawabannya. Jangan standar. Untuk apa orang beriman menyambut bulan Ramadan? Untuk bertakwa, Masya Allah. Saya bilang jangan klasik. Tapi ini benar katanya gitu ya. Ya tadi ayatnya kan untuk bertakwa. Baik, saya mau jawab dari sini. Istri Rasulullah Aisyah suatu saat, satu riwayat melihat Rasul sholat malam banyak banget rokaatnya sampai kakinya gimana? Bengkak. Itu sebagai istri ngelihat begini, Mas, mungkin Mas gitu ya. Mas, kan Mas udah dijamin masuk surga. Kok masih sih sujud lama, berdiri gitu, sampai bengkak? Kan udah dijamin masuk surga. Logis nggak ini? Logis ya? Udah masuk surga, dijamin, maksum, kok masih juga sholat? Kenapa? Apa jawaban Nabi? Tahu ya? Jawaban Nabi apa? Tidak bolehkah aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata menyambut perintah itu, bahkan surga sudah dalam genggaman pun tetap dilakukan. Karena bukan itu ternyata. Bukan nikmat surga. Kan beberapa akang ada yang, saya mah dengan surga tidak terlalu menarik. Ada yang gitu ya. Saya mah lebih pengennya yang lebih dari surga. Pemilik surganya. Oh, dalam ini ya. Coba, tiba-tiba bapak-bapak tengah malam berdoa begini, ruangan kamar gelap, terus tiba-tiba jatuh dari atas. Bejana emas. Pluk! Emas kan. Asli ini. Dipegang. Tik! Diambil nggak? Tertarik nggak? Bukan hanya bejananya, isinya juga emas juga. Diambil nggak nih? Lagi berdoa, ya Allah minta rezeki, minta rezeki, minta rezeki. Bluk! Langsung. Diambil nggak? Diambil. Kalau yang tadi Sayyidah Aisyah, dia akan jawab gini, aku tidak butuh rezekinya, tapi aku mau pemilik rezekinya. Kan gitu ya. Aku tidak butuh bejana emasnya, tapi aku mau pemilik bejana emas ini. Siapa pemiliknya? Nah, maksudnya adalah orang yang beriman menyambut bulan Ramadan, tarhib Ramadan, itu yang pertama, karena sesederhana ini perintah dari Allah. Ini perintah dari Allah. Karena ini perintah dari Allah, maka aku akan lakukan, aku akan taat. Sami'na wa ata'na. Kutiba tadi kan, telah ditetapkan, telah diwajibkan. Yang menetapkannya, yang mewajibkannya itu adalah pencipta semua manusia dan makhluk ini. Maka pasti tidak akan zolim terhadap apa yang ditetapkannya itu. Kutiba ini. Beda kalau misalkan suami menetapkan kepada istri ya, keputusan. Itu biasanya ada Samina wa ata'na atau Samina wa asoina? Tahu nggak? Asoina. Kami dengar dan kami asoy gitu ya. Itu biasanya kalau manusia yang menetapkan lagi, itu kita ada filternya dulu. Ada bertanyanya dulu. Apa nih? Kenapa nih? Apa alasannya? Tapi kalau Allah yang menetapkan, maka Samina wa ata'na. Cuman kita akui saja,
Tidak semua orang sampai kepada level ini. Tidak semua orang ketika dapat perintah dari Allah itu langsung, ya, mau taat. Maka sebenarnya taat pada perintah Allah itu ujung dari proses-proses sebelumnya. Ini kita sudah bahas di kelas selaras. Ketika anak kita usia 7 tahun, turun perintah kepada anak 7 tahun kan, yaitu perintah sholat. Walaupun belum buku amal catatannya belum siap. Masih proses dicetak gitu ya buku amalnya, masih on the way. Tapi sudah turun perintahnya. Nah, di kelas tuh waktu itu di Darul Mutmainah kita sebut, mentaati perintah itu proses ujung dari proses-proses sebelumnya. Apa itu, masih ingat nggak? Atau masih lupa? Pura-pura lupa? Masih terbenam lupa? Masih terkubur? Kita bisa menaati perintah Allah itu kalau sebelumnya adalah ada muncul terbit rasa cinta kepada pemberi perintah itu. Kalau nggak cinta, nggak sayang sama pemberi perintah, sulit taat. Sama anak kita juga taat sama ayahnya, taat sama ibunya karena apa? Karena sayang dia sama ayahnya, sama ibunya. Sekali aja anak kehilangan atau tidak cinta, tidak sayang sama orang tuanya, mau perintah kayak gimana pun, mau pakai metode hipnosis sekalipun gitu ya, untuk memerintahkan nggak bisa. Maka sebelum taat itu, cinta dulu. Sebelum taat itu, cinta dulu. Cik sekarang udah cinta belum sama Allah? Lebih cinta Allah apa lebih cinta sama pasangannya? Mau jawab cinta Allah, ada pasangan di sini ya. Mau jawab cinta pasangan nih gimana sama pemateri gitu? Cinta Allah sebelum taat kepada Allah. Kira-kira kalau kita cinta sama Allah tuh karena apa ya? Langsung berpikir. Ini pertanyaan soal rasa, kok berpikir ya? Cinta nggak sama Allahnya? Kang Azmi, cinta nggak sama Allah? Kapan terakhir kali momennya sayang banget sama Allah? Wah, wah, air mata yang menjawab ternyata ya. So sweet itu. Mungkin nggak sih tadi dari perjalanan dari rumah ke sini kita tuh kecelakaan, nauzubillah, tapi mungkin nggak kecelakaan. Selalu ada kemungkinan itu kan. Tapi kita diselamatkan sampai sini. Dan itu tuh jarang disadari. Kadang kita tuh berterima kasih itu atas pemberian dari Allah. Nuhun ya Allah udah dikasih pasangan sesabar ini. Sabar nggak pasangannya? Nuhun ya Allah udah dikasih anak selucu ini. Lucu nggak? Terima kasih ya Allah, aku sudah menunggu lama, sekarang sudah hadir keturunan. Terima kasih Allah sudah menunggu lama pekerjaan, sekarang punya pekerjaan. Terima kasih Allah sudah menunggu lama harapan apa-apa, doa-doa yang dulu dipanjatkan sekarang sudah dikabul, terima kasih. Kadang kita merasakan kehadiran Allah, kita berterima kasih, cinta kepada Allah itu ketika kita mendapat pemberian dari Allah, baru tuh muncul cinta. Padahal yang tidak diberi oleh Allah pun itu pun sebetulnya adalah bahan untuk kita menambah rasa cinta kepada Allah. Apa yang maksudnya tidak diberi tadi? Allah tidak memberi celaka kepada kita. Mungkin nggak tadi dari rumah ke sini ribut dulu pasangannya? Bukan mungkin kan, kejadian. Tapi yang ke sini dengan tenang, damai, ya, yang ke sini dengan, aduh kompak banget gitu sama pasangan. Mungkin nggak terjadi keributan? Mungkin nggak? Mungkin, sering bahkan kan kalau bepergian teh. Kenapa tahu Kang? Pengalaman. Mungkin teteh yang di sana juga ketawa. Mungkin nggak datang ke sini tuh ribut dulu sama pasangan. Mungkin banget, dan itu selalu menjadi pola. Tidak sah, tidak afdol sebuah keluarga berangkat kalau nggak ribut dulu kan gitu. Tapi ini kok nggak ribut-ribut ya? Ya Allah, kok nggak ribut ya, ya Allah. Nah, mestinya hadir rasa cinta kepada Allah. Dan Allah yang sudah menjaga ini. Kasihan ini ribut terus. Dikasihlah sama Allah itu semua diatur. Anak diatur, rumah diatur, semua diatur ya.
debu-debu yang berterbangan, semuanya diatur. Mata kita diatur sama Allah diatur sehingga tidak terjadi konflik berkepanjangan. Alah, konflik berkepanjangan. Artinya apa? Yang tidak diberi oleh Allah kepada kita pun sebetulnya itu modal untuk kita cinta kepada Allah. Nah, barangkali kitanya belum ngeh, belum sadar. Kenapa belum ngeh, belum sadar? Karena sebelum cinta apa? Tadi taat perintah, untuk taat maka cinta. Kok nggak ngeh ya betapa besarnya cinta Allah kepada kita karena sebelumnya belum checklist nih tahap sebelumnya. Apa sebelumnya sebelum cinta? Mengenal Allah. Gitu. Kayak tadi kan, ternyata Allah tuh menjaga kita ya dari keributan. Tahu begitu berarti kenal. Nggak ngeh berarti belum kenal kan gitu ya. Begitu kenal pada Allah, maka yang Allah beri, yang Allah tidak beri, yang Allah kasih, yang Allah tahan, Allahu yabsutu rizqo lima yasha. Allah itu membatasi kepada siapapun atas rezekinya itu dibatasi. Diatur, diukur, semuanya udah pas. Kenapa ya Allah dia mah baru nikah udah 3 mobilnya. Saya mah roda yang baru 3. Bukan mobil. Sepeda maksudnya gitu. Kok saya 3 rodanya? Kenapa? Karena Allah tahu, Allah mengukur. Kita ngukur, kayaknya bisa 3 mobil. Allah mah tahu ngukur, kamu 3 mobil, repot kamu kerepotan 3 mobil. Udah punya 3 mobil yang dipakai mah 1 ya. Untuk sugan tilu-tiluna, pegangan 3 setir, gitu ya. Sejalan dikuasai. Mobil saya semua ini, jalan tol 3 kan enggak. Mau 3, mau 30 yang dipakai mah 1. Sama pakaian oge. Ya paling dalam luar gitu kan. Mau sebanyaknya pakaian di lemari juga enggak semua pakaian yang di lemari itu kita pakai kan gitu. Oleh sebab itu, udah tambah panas ya? Sial. Saya emang enggak adem. Maka penting untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengenalnya? Terakhir ya. Mudah-mudahan yang sedikit tapi kita ingat kemudian kita lebih maknai. Ada riwayat sahih di hadis riwayat Imam Muslim. Terjadinya ini riwayat bukan di masa setelah Nabi Muhammad diutus, tapi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ada seorang hamba Allah, soleh banget, ibadah terus, sholat, jangankan perintah wajib gitu ya, perintah yang sunnahnya pun di masa itu tentu ya, syariat sebelum Nabi Muhammad, ya kerjakan, beliau kerjakan. Sampai suatu waktu pas sujud, beliau tuh paling nikmat banget pas sujud itu, sehingga sujudnya itu lama. Sujudnya lama. Pas sujud lagi lama gitu, tiba-tiba ada orang lain lewat, dan nggak sengaja ini mah. Si hamba Allah yang lagi sujud ini, kepalanya tuh terinjak oleh orang lain yang lewat ini nih. Diinjak. Gluk gitu tuh. Dan respon pertama dari si hamba Allah ini, dia batal sholatnya, kemudian dia menyumpahi orang yang menginjak kepalanya itu, bilang, wallahi, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu karena kau menginjak kepalaku yang sedang sujud. Gitu. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Lagi sujud terus diinjak. Pernah gitu nggak, Kang? Belum. Coba tuh ya. Stop saya. Saya injak dulu. Allah kemudian berfirman kepada Nabi yang diutus di masa itu. Bukan kepada hamba Allah ini. Kepada Nabi yang diutus di masa itu. Allah bilang, wahai Nabiku, sampaikan kepada hamba Allah yang itu, bilang padanya, aku tidak seperti yang dia ucapkan. Aku ampuni dosa dia yang menginjak kepala hamba ini, dan aku tidak mengampuni dosa hamba yang bersujud ini. Jadi yang sujud nggak diampuni, yang nginjek kepala sujud, diampuni. Sok, siapa yang mau nginjek kepala? Kesimpulannya ke situ. Anda mau sujud atau mau nginjek kepala yang sujud? Mau yang diampuni, betul. Mau yang diampuni. Jadi mengampuni atau tidak diampuni, itu bukan wilayah manusia. Bukan wilayah kita. Pengampunan itu. Pengampunan dosa maksudnya ya.
Kita mah kepada sesama manusia mah hanya bisa memaafkan. Soal dosanya dia nanti terampuni atau tidak bukan wilayah kita. Pengampunan dosa itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah itu mengampuni yang dia kehendaki, yang Allah kehendaki, dan mengadab yang Allah kehendaki. Jadi ini kehendak Allah. Gimana Allah? Hamba Allah yang tadi suka sujud itu mengira dia sudah kenal pada Allah, sehingga sudah mengira kenalnya adalah pas lagi sujud ada yang nginjak nggak terima, Allah tidak akan mengampunimu, kata dia. Dalam pengenalannya terhadap Allah, kata Allah, bahasa kita, salah kamu mengenal aku. Kau masih salah dalam mengenal aku. Aku tidak begitu. Aku mengampuni yang aku kehendaki dan aku azab yang aku kehendaki. Artinya, hamba Allah ini harus lebih mengenal lagi. Maka berikutnya, sama Nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad ini, mungkin bahasa kitanya apa, mentoring gitu ya, pertemuannya, likoknya begitu, itu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Kamu udah ibadah tapi kamu belum kenal Allah. Gitu. Maka oleh sebab itu masih ada 13 hari, masih ada 14 hari, yuk kita serius dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti berikutnya semakin kenal kita semakin cinta, dan semakin cinta nanti kita akan semakin taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk mengenal Allah? Perhatikan setiap ayat-ayatnya, kan gitu. Baik ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta, ataupun ayat-ayat Allah yang ada di Al-Quran, atau ayat-ayat Allah yang ada di dalam diri. 3 ayat. Ayat di kauniyah, ayat qauliyah, yaitu ayat yang ada di mana? Al-Quran, dan juga ayat nafsiyah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kamu sendiri, tidakkah kamu memperhatikan bahwa ada tanda-tanda Allah. Jadi kita kenal Allah tuh dengan memahami tanda-tandanya. Kenapa Anda sekarang kepanasan, saya tidak? Ini tanda dari Allah. Ya, Anda harus sampai kepada Allah gitu ya. Kenapa ini materi sudah selesai tapi anak-anak belum dikirim dari masjid ke sini ya? Ini tanda dari Allah gitu. Harus kita sambut gitu. Kenapa dari sekian banyak tempat kok sekarang jadi tempatnya di sini Kang ya? Akang nih sekarang jadi tuan rumah. Kenapa yang lain belum jadi tuan rumah? Itu tanda dari Allah. Pokoknya apapun kejadiannya itu semua adalah tanda dari Allah. Maka Allahus Somad itu di situ. Nggak ada tanda yang lain kecuali hanya tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau teman-teman menyimak sempat mungkin webinar atau sesi offline istri saya, itu selalu apa namanya menyebutkannya, ngikut istilah dari Ustadz Hari almarhum, Allah sentris gitu ya. Maksudnya adalah di situ pokoknya semuanya ini adalah tanda dari Allah. Semuanya ini pesan dari Allah. Semuanya ini adalah maksud dari Allah yang harus kita tangkap, yang harus kita sambut untuk cinta, untuk menaati perintah, dan berikutnya setelah taat apa? Selamat. Muslim itu kan orang yang selamat. Nggak ada jalan lain untuk selamat kecuali menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Udah ngasih kode ya, tanda dari istri. Iya. Nangkep tanda Allah aja sulit, gimana nangkep tanda istri? Iya. Anda lebih mau mana, nangkep mana? Tanda istri atau tanda dari Allah? Istri pun tanda dari Allah. Gitu ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan yang sederhana ini dapat kita ingat dan dapat kita bawa pulang. Kenal Allah, cinta pada Allah, taat pada aturan Allah, kemudian selamat insya Allah dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ya udah jawab. Iya. Rojab yang jawab salam tadi, ya. Kenapa nggak ganti nama jadi Sya'ban? Ini udah Sya'ban loh. Jazakallah khair. Istirahatnya hari ini semoga bisa jadi bekal ya, insya Allah.